Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah untai nasihat dalam menghadapi pemilu. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah nasihat menghadapi pemilu. Sesungguhnya pemilu di Indonesia merupakan salah satu cara. Pemilu adalah cara sesatunya di Indonesia untuk mengangkat pemimpin. Meskipun dalam agama kita, pemilu ini dalam Islam, bila kita lihat ada program demokrasi. Sedangkan demokrasi di dalamnya terdapat bentuk-bentuk penyimpangan. Di mana dalam demokrasi bahwa suara seorang profesor sama dengan orang yang berilmu. Suara laki-laki sama dengan seorang wanita. Namun akan tetapi, karena ini yang ada di negeri kita dan negara Islam melakukan itu. Jika tidak, maka tentu tidak akan bisa dilantik pemimpin. Dan juga tentu juga bagaimana umat Islam. Maka dalam hal ini, bagian para ulama, sebagian besar para ulama membolehkan bahkan juga menganjurkan untuk mengikuti pemilu ini dalam rangka untuk mengingat akhafad dararain, mencari kerusakan yang lebih kecil dan meninggalkan kerusakan yang lebih besar. Kita oleh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kepemimpinan dalam Islam bukanlah masalah sepele, bukanlah masalah ringan. Kepemimpinan dalam Islam itu masalah besar, masalah yang menyangkut hak orang banyak, kemaslahatan orang banyak diatur di dalam negara. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi perhatian dalam Islam. Bila kita lihat ketika Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, beliau belum dikuburkan sampai diadakan musyawarah siapa yang akan jadi pemimpin setelah itu. Belum dikuburkan beliau sampai rapatnya kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga ketika itu terpilihlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sekiranya persoalan kepemimpinan, persoalan sepele, tentu Nabi Muhammad lebih dahulu diselenggarakan jenazahnya. Namun jenazah Nabi belum diselenggarakan sampai siapa yang akan menggantikan beliau. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Imam Syaukani mengatakan bahwa tujuan pokok dari keberadaan kepemimpinan itu adalah menegakkan tiang agama dan memantapkan hamba berada jalan yang lurus. Dengan adanya kepemimpinan, tiang-tiang agama bisa ditegakkan dengan benar. Ibadah-ibadah yang diwajibkan bisa tegak dan lurus berjalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan bimbingan para pemimpin. Yang kedua, dengan adanya kepemimpinan mengatur kemaslahatan kaum muslimin. Jika sekiranya kepemimpinan itu tidak ada, atau kepemimpinan itu diatur oleh orang-orang yang
tak paham dengan Islam, maka tentu kaum muslimin hak-haknya akan teraniaya, hak-haknya akan diabaikan. Oleh karena itulah, maka kepemimpinan perkara besar dalam agama kita, dalam mewujudkan maslahat dan menolak mudarat. Apabila pemimpin itu baik, maka baik pula lah negaranya. Apabila negara pemimpin itu rusak, rusak pula lah bawahan-bawahannya. Imam Mawardi mengatakan tentang wajibnya kepemimpinan ini dalam kitab beliau Al-Imamah Mawdu'atun li Khilafatin Nubuwah, bahwa kepemimpinan itu diletakkan untuk melestarikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia, dan menetapkan bagi orang yang akan melaksanakan di negara itu adalah wajib secara ijma'. Oleh kerana itu Imam Mawardi mengatakan bahawa keberadaan pemimpin dalam suatu negara merupakan satu perkara wajib. Kan ketika tidak ada pemimpin, bagaimana urusan-urusan kita? Siapa yang akan membela hak-hak kita kiranya tidak ada kepemimpinan? Oleh karena itu perkara ini merupakan perkara yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, nasihat penting dalam pemilu ini perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah banyak kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan pemimpin yang saleh, yang baik. Karena tadi telah kita katakan, jika pemimpin itu baik, akan berimbas kepada baiknya suatu negara. Jika pemimpin itu rusak, maka rusaklah suatu negara tersebut. Yang kedua adalah jaga lidah kita dari berkata yang tidak bermanfaat, berkata yang tidak baik. Sekarang ini mungkin orang tidak lagi berkata, tapi orang sekarang melakukan kata-kata melalui media sosial, ya, dengan men-share hal-hal yang tidak bertanggung jawab, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang kadang-kadang meragukan. Kita tidak boleh ikut campur dalam hal ini karena belum ada bukti-bukti hal-hal yang belum ada bukti-bukti yang mungkin saja tuduhan-tuduhan. Maka jaga lidah kita, jaga tangan kita, jaga jari kita dari men-share yang tidak bermanfaat. Nanti penyesalan kita. Sekiranya yang kita share itu adalah salah, maka tentu sepanjang hayat kita akan menyesal. Lihat saja. Biarkan orang-orang yang ahli yang akan melihatnya. Jangan kita ikut campur dalam urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Amsik alaika lisanak. Ini yang kami lamatkan. Suatu ketika Nabi ditanya, apa hal yang paling menyelamatkan seorang muslim? Maka Nabi menjawab, amsik alaika lisanak. Jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Tahan mulut kita. Tahan lidah kita dari berkata-kata yang kotor. Dari menuding-nuding yang tidak pada tempatnya. Karena kita sebagai seorang muslim wajib menjaga kehormatan muslim yang lain. Al-muslim, akhul muslim. Orang muslim saudara terhadap muslim yang lainnya. Tidak dia saling menzalimi, tidak dia saling menghina. Tapi dia adalah al-mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Kemudian nasihat dalam kaitan dengan pemilu ini. Pilih pemimpin yang saleh. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Saya tidak kampanye, tetapi ini adalah aturan syariat kita. Pilih pemimpin yang baik dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam syariat. Di antaranya adalah Islam, balik, berakal, laki-laki. Karena pemimpin suatu negara apabila dipimpin oleh wanita, negara itu tidak akan menang. Bahkan Nabi mengatakan, la yuflihul qaum, tidak akan menang suatu negara jika dipimpin oleh wanita. Kemudian merdeka, bertakwa kepada Allah. Tentu ketakwaan terwujud dengan amal saleh dan ibadah. Amanah. Karena pimpinan itu adalah amanah. Bukan jatah. Adil. Berlaku adil kepada siapapun. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Bahkan kepada musuh pun dia berlaku adil. Jangan lantaran kamu kebencian kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Ya, adilu, berlaku adillah, huwa aqrabul taqwa. Menjauh dosa-dosa. Seorang pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang nampak ketaatannya, menjauh dosa-dosa dan maksiat. Pemimpin bukanlah orang-orang yang suka berjoget, karena pemimpin dia akan memimpin satu negara ini yang akan dipimpinnya. Tentu kita memilih pemimpin yang menjauh dosa-dosa dan maksiat. Kemudian, hendaklah kita milih pemimpin yang berilmu.
mempunyai wawasan yang luas, ilmu agama yang luas, mempunyai siasat, strategi dalam mengelola negara, punya kemampuan dalam mengelola negara. Inilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat pemimpin berikutnya sehat, panca indera dan tidak cacat. Karena memimpin merupakan perkara berat. Butuh kesehatan fisik, butuh keberanian, butuh ketangguhan. Maka perlu pimpinan tadi yang sehat jasadnya. Kemudian mampu menjaga persatuan dan kesatuan dan keamanan. Di negara kita ini dari yang beragam macam agama dan juga beragam macam budaya, mesti seorang pemimpin mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Memberikan hak-hak mereka masing-masing. Kemudian juga tak lebih pentingnya seorang pemimpin yang dipilih, lihat akhlak pemimpin tadi. Bagaimana dia bertutur kata, ya? Bagaimana kepeduliannya kepada rakyat? Bagaimana sayangnya dia kepada rakyat? Terutama kepada orang-orang yang lemah. Akhlak pemimpin merupakan perkara yang besar. Seorang pemimpin yang berakhlak akan jadi panutan bagi masyarakatnya dan umatnya. Masih banyak lagi kriteria pemimpin bila kita uraikan satu persatu. Itu di antara kriteria pemimpin-pemimpin yang mungkin bila kita milih pemimpin besoknya, pilihlah yang ada dan kriteria tadi. Yang sampai kita salah pilih. Pemimpin akan mengatur kita. Pemimpin bukan penyanyi, bukan tukang joget. Pemimpin bukan ya orang-orang yang akan mengobrol janji-janjinya. Tapi pemimpin adalah orang yang amanah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kriteria itu adalah idealnya. Maka tentu tidak mungkin yang ideal ini kita dapatkan 100%. Maka jika tidak didapatkan yang ideal, maka ambil, ya, dilihat maslahat. Jika ada pemimpin tadi mempunyai kemaslahatan, ambil yang lebih sama-sama saleh atau masing-masing punya kesalehan, ambil yang lebih saleh. Jika pemimpin itu adalah mereka yang calon tadi sama-sama fasik, ambil yang fasiknya sedikit, yang sedikit fasiknya. Sama-sama rusak umpamanya seorang calon pemimpin tadi, ambil yang sedikit rusaknya. Itu konsep agama kita, konsep aturan akidah, kaidah fikih kita. Ambil yang lebih sedikit kerusakannya jika sekiranya yang ideal tidak didapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian konsep agama kita, andai kata pemilu telah berakhir, maka konsep agama kita mengajarkan siapapun yang terpilih, yang menang dan pemimpin, maka mereka adalah pemimpin kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah. Dan mendengarkan perkataan pemimpin dan taat kepadanya. Wa in kana abdan habasyian. Meskipun itu budak Habsyi yang memimpin kalian. Andai kata seorang budak yang jadi pemimpin, jika telah jadi pemimpin, maka wajib mentaatinya. Ini konsep agama kita. Siapapun yang jadi pemimpin ketika dia telah menang, maka itu pemimpin kita. Dan tidak boleh memberontak kepada pemimpin dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam hadis juga dinyatakan, hendaklah seseorang taat dan mendengarkan perkataan pemimpin, baik dalam hal yang dia suka atau dalam hal yang dia benci, kecuali kalau pemimpin tadi menyuruh berbuat maksiat, berbuat dosa, maka tidak boleh taati. Oh, orang Islam tidak boleh salat, maka tidak boleh taati dalam hal tadi. Jika pemimpin menyuruh demikian. Wanita muslimah tidak boleh pakai hijab, maka tidak boleh taati pemimpin yang seperti itu. Karena itu pemimpin tidak boleh ditaati perintah seperti itu. Karena itu adalah maksiat. Bahkan jika seorang pemimpin dalam agama kita diakui, para ulama sepakat wajib taat kepada pemimpin. Kalaupun dia mendapatkan kuasaan yang didapat dengan cara yang tidak benar, seperti kudeta. Sepakat para ulama, jika pemimpin tadi mendapatkan kuasaan melalui cara yang tidak benar atau kudeta, jika dia yang mendapatkannya wajib ditaati.
Ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Nahnu ma'aman ghalab. Kami ini bersama orang yang menang. Ini ijma' para ulama dalam hal tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan kita mohon kepada Allah agar negeri kita ini diberikan pemimpin yang saleh, yang maslahatnya, manfaatnya akan sampai kepada rakyat. Tentu mendoakan pemimpin agar pemimpin yang baik merupakan sebaik-baik ibadah, semulia-mulia ibadah yang Allah mudah-mudahan Allah akan ijabahkan, mengabulkan apa yang kita minta tadi. Demikian khutbah yang pertama yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah. Sibukkan diri kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Jangan sibukkan diri kita kepada hal yang tidak bermanfaat, kepada hal yang akan merusak iman kita, kepada hal yang akan merusak akidah kita, kepada hal yang akan merusak persaudaraan kita. Apalagi sekarang ini dekatnya pemilu. Jangan kita mudah beradu domba. Jangan sama-sama kita saling menjelekkan satu sama lain. Tetapi jagalah ukhuwah kita. Jangan kita sama muslim saling mendengki, saling membenci. Tetapi jadikanlah kita ini semuanya bersaudara. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jangan sampai kita sama manhaj, satu akidah, satu keyakinan, rusak akidah kita, atau rusak persaudaraan kita gara-gara perkara-perkara kecil. Hendaklah kita kesampingkan. Meskipun ada ulama, khilaf para ulama tentang satu masalah, perbedaan pendapat para ulama, maka kita berlapang dada dalam hal tersebut. Karena permasalahan-permasalahan yang baru merupakan permasalahan kontemporer, hasil ijtihad para ulama yang melihat kepada maslahat dan mudarat. Demikianlah khutbah yang bisa kita sampaikan, khutbah yang kedua yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, menjauhkan kita dari segala bala dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita ini baldatun thayyibatun baladun ghafur, negara yang baik, negara yang mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dengan juga rakyatnya yang baik, yang saleh, dan juga mendapatkan pemimpin yang saleh. Demikian khutbah yang kedua ini bisa kita sampaikan. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar.